Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang terkasih, bacaan Injil tadi merupakan kelanjutan dari bacaan Injil pada hari kemarin. Berkaitan dengan orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat serta kelompok lainnya itu yang mempersoalkan perintah atau tradisi adat istiadat secara khusus berkaitan dengan kenajisan, yaitu tidak mencuci tangan sebelum makan itu najis. Jadi Yesus menanggapi lebih dalam pernyataan orang-orang itu ya dengan sebuah perumpamaan yang sungguh menukik ya, atau sebuah perumpamaan yang memang memberikan sebuah jawaban menyentuh atau sebuah jawaban yang langsung mengkritik, menusuk hati orang tadi, orang-orang yang bertanya tadi. Jadi Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam itu tidak menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dengan demikian di sini Yesus menegaskan bahwa makanan yang masuk ke dalam perut itu ya, atau masakan yang dimasukkan ke dalam mulut itu tidak masuk ke dalam hati ya, tetapi ke dalam jamban. Lalu kemudian ya dikeluarkan, masuk dalam perut lalu keluar lewat jamban. Di sini Tuhan menegaskan ya segala makanan itu ya sekali ketika dibutuhkan orang untuk hidup, ya itu bagi Yesus ya itu sesuatu yang wajar. Sebab seorang kalau tidak makan pasti dia akan kelaparan dan itu akan mengancam hidupnya. Yang berkaitan dengan kenajisan yang disampaikan oleh orang-orang tadi itu ya, orang yang membenci Yesus, ya bagi Tuhan, bagi Yesus ya konsep kenajisan mereka ya bukan sebuah konsep yang lahir dari hakikat perintah itu sendiri, tetapi karena ada sebuah kepentingan yang mau disampaikan di sana, atau ada sebuah usaha legalitas ya untuk mempersalahkan Yesus atau mempersalahkan murid-murid Yesus yang makan sebelum mereka makan sebelum mencuci tangan, sehingga pandangan banyak orang salah terhadap tindakan murid-murid Yesus dan tentunya pada saat yang sama akan menyalahkan Yesus atau mungkin akan melihat Yesus itu ya sebagai orang yang melanggar hukum atau adat istiadat itu. Tetapi sesungguhnya Yesus di sini mempunyai satu cara pandang lain
berbalik dari apa yang dipikirkan oleh orang-orang tadi ya. Yesus mengatakan bahwa kenajisan itu ukurannya itu bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari dalam. Nah, keluar dari dalam di sini ditegaskan itu dari hati. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan tadi bahwa segala sesuatu yang masuk itu, dan segala yang keluar dari dalam itu keluar dari hati atau dari hati orang. Di mana di sana timbul segala pikiran, khusus pikiran jahat, percabulan, pencurian dan sebagainya. Ya, kita bisa paham di sini ya bahwa apa yang keluar dari dalam itu ya, itu merupakan produksi hati. Yang tentu dalam hal ini ya, dalam konteks orang-orang itu ya, bahwa pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuh dan sebagainya. Jika demikian ya, apa yang mereka katakan itu ya semacam mengkritik balik mereka. Sebab itu tadi mereka mencoba untuk mempersalahkan murid-murid Yesus atau mencoba mencari kesalahan dari Yesus. Malah pernyataan mereka itu mengkritik balik mereka, sebab pernyataan itu keluar dari hati mereka yang memang bercokol pada kejahatan, yang berorientasi pada sesuatu kepentingan, yang tentunya kepentingan itu berisi rancangan-rancangan yang merendahkan manusiawi ya, atau menimbulkan suatu sikap kejahatan atau sikap perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Dengan demikian, bagi Yesus yang menajiskan itu adalah yang keluar dari hati itu, yang memang dalam tanda kutip ya, hati yang terarah kepada kejahatan, hati yang terarah kepada rancangan-rancangan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, mungkin ya kalau kita kembali ke dalam hidup kita, dalam pengalaman kehidupan kita ya, mungkin apa yang dikatakan di sini menyentuh sekaligus mengkritik. Ketika kita mengalami suatu pengalaman di mana kita mencederai orang lain atau menyingkirkan orang lain, membicarakan nama orang lain, itu semua adalah produksi hati, di mana ada kebencian di sana, ada sebuah tindakan berusaha atau ada kelicikan, ada kesombongan, ada kebebalan di sana. Sebab kita tidak mengoreksi diri, tetapi lebih melihat kesalahan orang lain, sehingga orang lain itu menjadi objek pembicaraan, menjadi objek yang perlu diviralkan sebagai orang yang tidak pantas untuk hidup bersama dengan yang lain. Tetapi itu semua hanyalah produksi hati yang berorientasi pada menjatuhkan sesama. Mungkin pengalaman itu kita alami sendiri. Dengan demikian, pada hari ini sebenarnya Tuhan mengkritik kita bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki agar setiap manusia itu hidup secara normal, hidup secara alami sebagai manusia yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Allah sendiri datang ke dalam dunia bukan untuk menghancurkan manusia, bukan untuk membinasakan manusia, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Itu artinya bahwa Allah sendiri itu sangat menghargai hidup itu. Allah sendiri itu sangat menjunjung tinggi hidup itu, kemanusiaan manusia. Dan juga ya dari awal penciptaan ya, manusia itu sudah kudus adanya ya. Atau manusia itu diciptakan oleh Allah sendiri. Ya, dengan demikian Allah menunjukkan betapa Allah itu sangat menghargai manusia. Dalam ciptaan itu Allah menghendaki supaya antara laki-laki dan perempuan itu ya saling menghargai, saling mendukung, saling membantu. Itu sebuah gambaran jangka panjang dalam kehidupan manusia, di mana manusia harus bertindak atas kehendak Allah itu, di mana di antara sesama harus saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung dan sebagainya. Bukan saling menjatuhkan atau menghukum atas dalil mungkin ada hukum adat istiadat dan sebagainya ya. Yang tentu semuanya itu ya alat itu dipakai untuk menjatuhkan orang lain.
Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini Tuhan mengajak kita untuk senantiasa berbenah diri, kembali ke dalam diri, untuk setidaknya itu lebih pada cara hidup kita yang mencintai hidup, mencintai sesama sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.